Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak. Selamat siang. Ya, habis olahraga ya? Ya. Oke. Untuk kali ini kita akan selamat datang lagi di lab. Kali ini kita akan mempelajari coding dan KA. Oke, sebelum kita mulai, kita absen dulu. Yang pertama, Afifah ada? Ada. Oh ya. Afita ada? Enggak ada. Sakit izin Alfa? Tadi berangkat keluar. Tadi berangkat? Ya. Oh iya. Oke, mungkin ikut AMBK ini ya. Ini tolong diganti, Mbak. Jadi. Ya, jadi Alfa. Oke, Aisyah Solihah. Ada. Aman saja? Ada? Kita ke ini dulu. Nah, silakan kalian buka dulu untuk pemanasan gitu ya. Pemanasan kalian buka dulu. Situs quizzes. Atau sekarang namanya playground gitu ya. Playground. Nah, nanti kamu akan dikasih soal 5 saja cukup. Terus silakan kamu jawab sebisa kamu. Terus ini terpengaruh dengan nilai ya. Oke. Sudah siap? Siap. Oke. Nah, lihat dulu. Nah, ini kodenya silakan masuk. 818716. Terus silakan kamu kerjakan sebisa mungkin. Ya, yang sudah mengisi nama silakan pencet start aja. Kita mulai. Ya, start aja. Start. Oke. Sudah start? Oke, saya mulai ya. 1, 2, 5. 3, 2, 1, let's go. Apa ni? Ya, ini masalah aja gampang ya. Bagaimana? Belum, Pak. Udah semua? Salah satu. Oh iya, bacanya panjang sih. Oke sekalian, tadi adalah tes untuk mengecek pengetahuan kalian tentang materi yang akan kita bahas hari ini. Yang kemarin kita sudah belajar tentang konsep dasar coding dan konsep kecerdasan artifisial, gitu ya. Kemudian yang kedua kemarin kita sudah belajar cara menerapkan konsep coding dan kecerdasan artifisial. Yang ketiga,
Kemudian yang ketiga, siswa bisa mengembangkan nilai-nilai etik dalam coding dan KA. Tuh. Jadi kamu juga sudah cek ya tadi ya, ada kode etik dalam menggunakan kecerdasan artifisial. Oke, selanjutnya, tapi sebelum ini pada waktu kamu mencoba membuat caption di Instagram, pernah membuat caption nggak di Instagram? Pernah. Captionnya seperti apa? Kata-kata di? Oh, emot. Kata-kata. Berarti pertama gambar. Lalu dikasih kata-kata. Banyak yang like apa enggak? Ya, Lumayan. Pengikutnya berapa pengikutnya? Pengikut? Lupa ya. Nah, kalau kamu ingin mendapatkan like, kemudian mendapatkan komentar dan sebagainya, itu gunakan caption yang bagus gitu ya. Caption yang bagus. Nah, cara membuat caption atau membuat kalimat-kalimat yang menjual itu kan, karena kan pemasaran ya. Kalimat-kalimat yang menjual kepada para pelanggan atau konsumen, itu kamu harus menggunakan caption yang bagus, yang booming gitu ya. Nah, sekarang tidak usah susah-susah membuat caption yang bagus. Ya, ada caranya, gampang. Menggunakan AI ya, artificial intelligence, atau dalam bahasa Indonesianya kecerdasan buatan. Seperti yang sudah kita pelajari kemarin itu tentang konsep dasar kecerdasan artifisial dan coding gitu ya. Nah, sekarang kita coba ke bab selanjutnya. Nah, dalam membuat caption tentunya kita juga harus bisa mengetahui aspek-aspek apa aja, misalnya mau menjual kepada siapa, dalam waktu apa, produknya apa gitu ya. Dalam pemasaran itu harus captionnya harus bagus. Nah, coba kita cek, kita lihat. Tapi sebelumnya coba saya ingin kamu menyebutkan. Jadi kan saya berbicara tentang kecerdasan artifisial ya. Coba saya ingin kamu menyebutkan ini benar-benar buatan AI atau benar-benar foto gitu ya. Nih saya berikan beberapa gambar. Nah ini ada beberapa gambar ya. Baik. Nah, ini coba dicek. Ini gambar buatan AI atau foto biasa? Sebabnya apa ini? Sebabnya? Ya, itu ada tahun 2014. Itu kayaknya AI itu belum ada nih. Maksudnya baru masih dikembangkan. Oke, next. Gambar yang kedua. Ini jurusan pemasaran. Ini AI atau asli orang? Asli? Oke, good. Asli ya. Ya, asli. Kemudian next. Nah, ini AI? Oh, kamu tahu AI dari mana ini? Gunungnya juga di gunungnya. Apa itu gubuknya juga kayak gitu sama orang ya, Pak? Oh, kayak gambar lukisan. Iya. Berarti AI yang buat ini. Oke, good. Next. Ini. AI. Oh, AI banget ini. Iya. Berarti kamu bisa paham ini ya. AI banget. Terus yang ini. Iya, AI. Ini AI? Iya, ada banget. Oke, coba yang ini nih. AI kan bukan. Ini. AI bukan. Ya? Ada AI? AI bukan? Ya. AI bukan, Mbak? Ya. Iya aja. Bukan. Bukan ya? Oke. Ini adalah AI. Ya. Ini adalah AI ya. Mirip banget. Benar, nanti saya beritahu cara bagaimana cara membuat ini. Dengan cara ada sesuatu habis ini. Ini kita bahas sekarang ya supaya bisa membuat yang semacam ini. Oke, selanjutnya. Hari ini kita akan belajar bagaimana untuk membuat caption itu kamu harus belajar. Hari ini kita belajar peran dan fungsi prompt dan unsur-unsur prompt dalam membuat caption ya. Dalam membuat caption itu kamu harus paham caption Instagram yang memasarkan atau menjual gitu ya. Harus paham bagaimana cara membuat prompt gitu ya. Prompt. Nah, kita akan membahas peran dan fungsi prompt dan unsur-unsur dalam prompt. Kecerdasan artifisial untuk pemasaran digital. Nah, untuk pemasaran digital kita harus menggunakan prompt. Nah,
Sekarang saya lanjutkan. Oke. Jelas nggak? Bisa kebaca? Nggak bisa kebaca? Oke, coba. Ini hitam sih. Nggak bisa. Nah, ini kelihatan? Nah, oke, kelihatan ya. Kamu udah pernah pakai ChatGPT kan? Udah pernah. Kemudian kira-kira bagaimana caramu mengetik di ChatGPT untuk meminta atau menanyakan sesuatu? Gimana itu? Ketiknya di mana? Di ya di kotakan itu ya, di kotakannya ya. Kemudian jika kalian ingin AI itu, ChatGPT itu membuat sebuah promosi sebuah produk untuk kalian, kalimat apa yang akan kalian ketik supaya hasilnya sesuai dengan apa yang kamu inginkan? Coba. Ketika kamu ingin mempromosikan produk misalnya handphone ya, handphone. Saya punya handphone. Ini ya handphone, kemudian saya memasarkan handphone ini ke Instagram punya caption. Bagaimana caranya supaya kamu menyuruh AI atau ChatGPT untuk bisa mempromosikan produk ini, handphone ini? Bagaimana? Kata-katanya gimana? Kata-katanya gimana? Buatkan saya kalimat. Buatkan saya caption kalimat promosi untuk menjual handphone ini gitu ya. Seperti itu. Jadi buatkan kalimat untuk promosi atau buatkan caption untuk promosi produk saya yaitu handphone ini gitu. Seperti itu. Ya, caranya semacam itu. Oke, next Mbak. Digeser ke kanan itu pakai mouse pakai keyboard itu tanda panah. Nah ini contoh caption ya. Caption yang satu ada caption dua. Caption satu dan caption dua. Coba dicek. Caption satu, caption dua. Yang caption satu baca Mbak. Ya. Baca. Buatkan caption apa sih Mbak? Buatkan caption minuman sehat. sehat. Hasilnya nanti. Nah ini hasilnya. Segarkan harimu dengan minuman sehat penuh manfaat. Ini caption yang pertama ya. Dengan membuat prompt atau nulis di ChatGPT kayak gini toh. Ya, singkat. Nah, sekarang yang caption yang kedua. Tuh. Kamu ngetik di ChatGPT ya misalnya ya. Buatkan caption menarik untuk minuman sehat, rasa jeruk, target anak muda, gaya bahasa santai. Nanti ChatGPT akan memunculkan hasil yang seperti ini. Nah, antara caption 1 dan caption 2, menurut kamu yang menjanjikan pembeli itu membeli produk kamu yang mana? Yang caption yang kedua ya. Karena bahasanya itu bahasa yang gaul. Kalau yang caption 1 bahasanya terlalu formal dan mungkin tidak membeli karena tidak menarik gitu ya captionnya. Tapi yang ini istilahnya mengajak gitu ya, mengajak, kemudian bahasanya juga bahasa anak muda, gaya bahasanya juga santai gitu. Terus bahasanya juga menarik gitu ya. Ada hashtagnya sekalian. Minuman anak muda sehat itu keren gitu ya. Dikasih ikon-ikon kadang gitu. Maka dari itu antara caption dan 1 dan 2 ini yang lebih menarik ada yang ini ya, untuk memasarkan produk yang kalian punya. Kemudian ada komponen-komponen yang kita butuhkan untuk membuat prompt atau tulisan semacam ini. Oke, silakan next. Nah, oke, silakan di next Pak. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu hari ini ya, kita akan belajar mengenal peran dan fungsi prompt. Ya.
Tadi kan kamu sudah membuat caption gitu ya, ingin membuat caption yang lebih menarik itu kita harus mempelajari prompt ya untuk bisa membuat caption yang bagus dan layak bisa dijual atau layak dijual. Nomor 2, melatih keterampilan menyusun prompt yang efektif. Bagaimana cara membuat prompt yang efektif supaya hasilnya juga bagus dan singkat. Nomor 3, kita akan membuat mini proyek ya, konten pemasaran digital dengan bantuan AI. Oke. Ya paham ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, next Mbak. Nah, yang pertama, saya tadi ngomongnya prompt gitu ya. Apa itu prompt? Pengertian dari prompt adalah perintah atau instruksi yang kita berikan kepada AI atau ChatGPT ya, agar bisa membantu membuat sesuatu seperti caption, iklan ya itu, desain atau strategi cara berpromosi gitu. Nah, kita menggunakan prompt, tulis di ChatGPT, kemudian kita perintah gitu ya, kita kasih instruksi, kemudian AI akan memberikan jawaban atau bagaimana cara membuat caption, iklan, desain atau strategi promosi yang efektif. Kemudian ada juga yang namanya subprompt ya. Subprompt adalah bagian-bagian kecil dari prompt utama yang menjelaskan lebih detail apa yang diminta. Tadi prompt yang pertama di caption 1 yaitu buatlah caption minuman seger. Udah itu dong. Kemudian caption yang kedua itu adalah bisa dikatakan subprompt gitu ya, lebih lengkap. Jadi silakan maksudnya buatkan caption minuman segar bergaya bahasa anak muda. Kemudian buat yang semenarik mungkin, tambahkan hashtag dan lain sebagainya. Itu adalah subprompt. Artinya prompt yang utama itu kita pecah-pecah menjadi banyak prompt. Contoh lagi, tadi pagi saya membuat sebuah prompt gitu ya. Saya membuat sebuah prompt. Promptnya seperti ini. Buatkan saya gambar pemandangan. Itu toh. Saya ketik di ChatGPT muncul gambarnya, gambar pemandangan. Nah sekarang itu prompt ya, prompt utama. Sekarang saya buat subpromptnya sekarang. Ya, berarti saya tulisnya gini. Buatkan gambar pemandangan, koma ya, dikasih atau ditambahkan jalan raya yang lurus, ditambahkan ada bis dan mobil yang sedang di jalan raya, tambahkan petani sedang menanam padi, tambahkan gubuk di sekitar sawah, tambahkan burungnya sedang terbang, tambahkan matahari sedang bersinar terik. Nah, setelah itu kita cek di ChatGPT dan munculnya kayak seperti tadi ya, gambar pemandangan, ada petani, ada bis, ada jalan raya, ada gunung, ada burung, ada pohon dan sebagainya. Seperti itu ya. Jadi saya membuat subprompt supaya gambarnya itu lebih detail gitu. Sama seperti kamu ingin membuat sebuah caption atau membuat iklan, kata-kata iklan itu silakan gunakan subprompt gitu ya. Misal contoh lagi gini lagi, ChatGPT, tolong buatkan iklan yang menarik. Udah itu toh. Itu nanti promptnya tidak begitu bagus gitu ya. Tapi kalau kamu memberikan subprompt kepada ChatGPT misalnya gini, ChatGPT buatkan saya iklan yang bagus, kemudian target anak muda umur 15 sampai 17 tahun, iklannya cuma ada di Banjarnegara dan lain sebagainya. Itu secara detail banget ya, harus secara detail. Itu ini namanya subprompt. Paham ya? Prompt utama adalah instruksi atau perintah yang bisa kita berikan kepada AI atau ChatGPT. Kemudian subprompt itu adalah bagian-bagian kecil dari prompt tersebut gitu, atau yang lebih detail gitu ya. Oke, next Mbak. Nah, pentingnya prompt dalam pemasaran AI. Nah, kamu seorang anak jurusan pemasaran ya, harus bisa menggunakan pemasaran AI atau kecerdasan artifisial untuk memasarkan produk-produk kita gitu ya.
dalam pemasaran digital, Prom membantu kita membuat caption promosi, headline iklan ya, bukan sorry, headline iklan, kemudian membuat deskripsi produk. Jadi misalnya saya punya sebuah produk, kemudian difoto, jepret foto, terus kirim ke ChatGPT. Nanti tolong ChatGPT buatkan deskripsi produk yang panjang, yang lengkap, yang detail mungkin gitu ya. Langsung pencet, langsung muncul deskripsi produknya banyak sekali gitu ya. Itu caranya, nggak usah ngarang deskripsinya terbuat dari ini, harganya segini dan sebagainya. Tapi menggunakan ChatGPT, foto, jepret, diupload di ChatGPT, langsung muncul deskripsi produknya. Kemudian desain visual promosi. Desain visual promosi maksudnya gambar promosinya, mau ditambahin apa, tulisan apa, terus mau ada tampilan apa, ada orangnya atau hanya produk saja. Nah maka dari itu, ini sekarang mudah sekali ya, dalam pemasaran itu kita bisa menggunakan AI atau kecerdasan artifisial untuk mempromosikan produk kita. Dan kita tidak usah pusing gitu. Tapi yang penting prompt-nya itu yang benar ya, prompt-nya dan sub-prompt-nya itu yang detail. Next ya. Nah, contoh prompt di ChatGPT. Ini ada video prompt di ChatGPT. Buatkan caption minuman sehat. No, hasilnya muncul gitu ya. Nah, munculnya ini sedikit banget gitu ya. Harusnya lebih panjang gitu prompt-nya gitu. Nah, ini hasil prompt-nya yang sudah kita buat, caption tentang minuman sehat gitu. Oke, coba ini lagi. Ini prompt pertama. Geser lagi. Oh ini ya, udah ya. Nah, ini yang prompt kedua. Buatkan caption yang menarik ya, yang panjang tuh. Nah, nanti hasilnya malah lebih bagus ya. Hasilnya lebih bagus dan ada humor, ada ojek teman gitu, slogan style dan sebagainya. Nah, ini juga bisa dibuatkan semacam ini ya. Kalau juga share versi story atau illustrate gitu ya. Bagaimana cara membuat caption menggunakan AI atau ChatGPT. Next lagi Pak. Nah, bagaimana cara supaya prompt kamu efektif? Yaitu yang pertama yaitu yang kamu perlu perhatikan dalam membuat prompt yang efektif. Satu, perintah. ChatGPT itu bisa membaca perintah kamu saat buatkan, promosikan, atau yang lain gitu ya. Misalnya lagi, saya seorang anak SMK kelas 11 pemasaran. Itu ya, kamu tulis saja diri kamu sendiri gitu ya. Saya seorang anak SMK kelas 11 pemasaran, ingin membuat kata-kata atau deskripsi produk yang menarik gitu. Nah, ini namanya perintah. Jadi kamu memberikan perintah yang jelas, yang bagus supaya ChatGPT atau AI-nya paham kamu pinginnya apa. Kemudian konteks tentang produknya tentang apa ya, produknya apa. Terus iklan atau captionnya tentang apa gitu. Yang nomor 3 yaitu gaya bahasa ya. Bahasanya mau bahasa gaul, formal, atau bahasa orang tua gitu ya. Tergantung produknya. Kalau produknya minuman segar untuk kaum muda ya gaya bahasanya ya bahasa muda, orang muda gitu ya, pemuda. Mau santai, formal, atau lucu. Biasa lihat iklan juga yang gitu ya. Ada yang lucu, ada yang formal, dan ada yang santai. Nomor 4, kamu membuat prompt tersebut untuk tujuannya apa? Untuk apa? Ditaruh di platform yang mana? Platform Instagram, atau membuat deskripsi, atau hanya membuat poster gitu ya. Nanti tujuan kamu membuat prompt itu untuk apa gitu ya. Jadi kamu harus di benak kamu, di pikiran kamu, pertama saya harus memberikan perintah apa sih pada ChatGPT gitu. Kemudian yang kedua, masalahnya tentang apa? Atau tentang produk atau jasa ya, yang dijual jasa, pemasaran jasa. Nomor 3, ini iklannya untuk siapa? Untuk anak kecil. Berarti bahasanya seperti anak kecil gitu. Untuk orang dewasa, berarti gaya bahasanya ya agak formal sedikit. Atau anak-anak SMK atau anak muda bisa menggunakan bahasa gaul. Tujuannya apa?
hasil yang mau dicapai apa? Maukah membuat caption IG atau membuat deskripsi atau membuat sebuah post? Itu ya yang efektif. Next one. Nah, lagi tentukan produk apa yang akan dipromosikan. Contohnya saya akan mempromosikan minuman bubuk ya, seperti kayak extra joss gitu lah. Kemudian nomor 2, tentukan tujuan promosi. Tentunya untuk meningkatkan daya tarik dan menjual produknya. 3, tentukan media atau platform. Maksudnya media atau sosial media gitu ya. Platformnya apa? Kamu mau upload di mana gitu? Instagram atau poster digital di TikTok atau di Shopee dan lain sebagainya. Yang penting kamu bisa menentukan medianya atau semuanya boleh silakan. Nomor 4, tentukan gaya bahasa. Sama seperti tadi, santai, lucu, nostalgik berarti nostalgia atau kekinian yang sekarang. Ini contoh penting atau yang harus kamu tahu atau kamu perhatikan elemen yang bisa membuat prom itu efektif gitu. Tujuannya apa? Produknya apa? Tujuan promosinya untuk menjual mesti ya, karena kita mau masarkan gitu. Kemudian medianya apa? Mau dimaksud mana gitu. Contoh, saya beri contoh misalnya saya mau posting iklan di Instagram. Nah, minta ChatGPT seperti itu ya. Saya mau postingnya di Instagram. Kemudian gaya bahasanya lucu, santai, nostalgik dan kekinian. Ini diketik aja dan apa-apa di ChatGPT. Gayanya santai ya, ini buatkan gayanya santai, gaya lucu gitu. Oke, nanti ini dicatat lagi ya. Next, Mbak. Nah, sudah pernah lihat minuman ini belum? Udah pernah minum? Belum ya. Enak ini. Cola-cola, Sprata ini ya. Sama Vinto. Pernah dengar nggak? Ini minuman zaman SD loh. SD kamu nggak pernah? Ya, pernah ya. Cola-cola, rasanya seperti Coca-Cola. Sprata, rasanya seperti Sprite ya. Vinto, rasanya seperti Fanta, gitu ya. Nah, contoh prom yang untuk produk ini kita tulis di ChatGPT ya. Buatkan caption untuk produk minuman Coca-Cola. Nah, untuk prom yang efektif, kamu nulisnya seperti ini. Buatkan caption ke Instagram yang lucu dan bernuansa nostalgia untuk mempromosikan minuman bubuk jadul ini, Coca-Cola, kepada anak muda usia 15-25 tahun. Gunakan gaya bahasa santai dan menyenangkan. Oke, tadi kamu udah belajar prom yang efektif. Coba produk apa yang untuk dipromosikan? Produknya apa? Mas, produknya apa? Produknya apa? Cek di sini promnya. Ini promnya ya. Produk apa yang dipromosikan? Minuman apa namanya? Coca-Cola. Di sini ada ya. Oke, sekarang untuk siapa produk ini dipasarkan? Kepada siapa? Anak muda. Oke, usia 15 sampai 25 tahun. Oke, sekarang di platform apa saya harus membuat itu? Di mana? Di mana? Instagram. Ini ya, Instagram. Kemudian gaya bahasanya bagaimana menurut kamu? Harus bagaimana? Lucu, santai dan menyenangkan. Oke, berarti 4 komponen prom itu ada semua ya. Pertama, tadi produk apa yang akan dijual. Kedua, kepada siapa produk itu akan dijual. Ketiga, usia ya. Usia nanti usianya yang membeli usianya berapa. Yang keempat yaitu gaya bahasanya seperti apa. Itu kamu bisa praktikkan nanti ya, bagaimana cara membuat prom yang efektif supaya produknya menarik gitu ya, menarik dengan kata-kata yang menarik. Ini produknya. Oke, next. What? Nah, ini setelah saya buat prom ini tadi, munculnya yang kayak gini nih. Nostalgia, yes, gaya jadul banget ya. Memang minumannya jadul banget ya waktu SD.
Siapa yang dulu kalau pulang sekolah langsung ngegas keluar demi segelas cola dingin? Nah, minuman bubuk rasa cola ini bukan cuma enak, tapi juga bikin kamu flashback ke era plastik resep dan sedotan bengkok. Sekarang kamu bisa throwback rasa dengan gaya baru. Nah, nih promnya, hasil promnya kayak gini. Cola, the real cola of your childhood. Tag teman SD-mu yang dulu rebutan beli ini di kantin. Terus ada hashtagnya juga. Terus ada ikonnya juga ya. Ada ikon. Nah, kalau kamu menerapkan 4 cara prom efektif itu, nanti kamu akan mendapatkan hasil dari prom itu yang menarik itu. Itu ya, maksud dari prom itu seperti itu. Oke, next Mbak. Nah, tadi sudah ya. Sekarang kita lanjutkan ke subpromnya. Nah, ini ada elemen, di sini ada contohnya. Jenis kontennya yang mau kamu buat. Untuk kamu buat prom, tapi prom itu digunakan untuk elemen apa? Jenis konten, yaitu caption Instagram contohnya. Produknya apa? Produknya bubuk jadul cola-cola. Targetnya siapa? Kamu mau jual ke siapa? Remaja, anak muda, usia 15 sampai 25 tahun. Gaya bahasa santai, lucu, nostalgia. Kemudian tujuannya untuk apa? Yaitu untuk menarik minat generasi muda dan membangkitkan kenangan. Jadi yang kamu tentukan dalam membuat prom itu adalah ini ya, jaga jenis konten, produk, target pasar, gaya bahasa, dan tujuan. Ini harus kamu tentukan. Setelah menentukan ini, kayak gini ya hasilnya. Jenis kontennya apa? Untuk membuat iklan di Shopee misalnya. Kemudian produknya apa? Produknya aksesoris mobil misalnya. Target pasar, bapak-bapak yang mempunyai mobil gitu ya. Kemudian gaya bahasa rada formal sedikit ya, walaupun ada lucu-lucunya gitu. Dan nostalgia. Tujuannya apa? Tujuannya yang menarik pembeli dari bapak-bapak yang punya mobil untuk membeli aksesoris mobil gitu. Gitu ya. Jadi kamu ini perhatikan yang ini, terus tentukan, silakan tentukan sendiri di sini. Next, Mbak. Oke. Sudah saatnya kita mengerjakan tugas ya. Nah, tadi kamu sudah mengetahui prom dan subprom. Prom itu adalah untuk memberikan instruksi kepada chat GPT ya, untuk membuat promosi atau ide konten atau caption dan sebagainya. Terus subprom itu untuk memberikan secara detail harus seperti apa promosi atau captionnya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke worksheet ya. Kita akan mengerjakan tugas ya. Kita mengerjakan tugas. Untuk mengerjakan berarti 2 orang satu komputer ya. Tapi sebelumnya ada pertanyaan dulu apa enggak? Ada pertanyaan enggak? Silakan tanya. Oke, nanti sambil kamu mengerjakan tugasnya, sambil kamu bertanya ke saya atau temannya lain boleh. Oke ya. Oke, sudah siap? Oke, siap tugasnya. Nanti kamu mengisi di sini ya. Ini kan mata pelajarannya itu babnya peran dan fungsi prom ya. Use prom efektif untuk promosi produk. Gitu. Nanti dikasih nama siswa ya. Kalau kamu bekerja berdua, kasih nama kamu dan teman kamu, kelasnya kelas 11 pemasaran, terus tanggalnya tanggal sekarang gitu. Lalu kita baca perintahnya, gunakan gambar produk atau minuman jadul yang tersedia. Kamu tidak harus menggunakan produk minuman jadul ya. Bebas, kamu cari di Google, terus kira-kira produk apa yang ingin kamu buat promnya gitu ya. Silakan bebas. Nanti cari di Google, Pak, saya mau produk Garnier. Oke, nggak apa-apa. Di download dulu produknya. Setelah menemukan, ya, lalu kamu nanti mengisi bagian-bagiannya semacam ini. Nama produk yang akan dipromosikan tadi apa? Garnier ya. Saya tulis Garnier di sini. Garnier. Kemudian karakteristik produk tersebut, karakteristiknya maksudnya adalah gunanya untuk apa produknya? Untuk cuci muka misalnya ya. Tadi yang minuman itu untuk apa? Untuk
Untuk rasa misalnya, rasanya rasa seperti Coca-Cola, ya. Rasanya bersoda, ketik di sini, ya. Oke, next. Slide berikutnya. Nah, ini. Kemudian kamu nanti, nah, kamu ketik di sini ya. Tujuan promosinya untuk apa? Jelas pasti untuk memasarkan produk kamu kan, gitu ya. Yang kedua, target audience. Nah, kamu mau menjualnya kemana, ke siapa gitu. Masuk ke nenek kan, gitu ya. Gaya bahasa gaul anak muda bebas ya. Platform media boleh ditulis yang banyak dalam apa? Ada Instagram, ada TikTok, Shopee, Tokopedia dan sebagainya. Kemudian jenis kontennya. Jenis kontennya gimana? Tulisan, gambar, video, poster atau apa? Diketik aja di sini. Oke? Ketik di sini. Nah, setelah itu gabungkan semua yang kamu ketik di sini, ditaruh di sebelah sini. Benar ya? Jadi kamu harus menentukan ini dulu. Ini tentukan dulu. Habis kamu menentukan ini, terus kamu campur semua di sini. Yang pertama tadi apa ya? Tujuan promosi. Buatkan promosi untuk menjual, koma ya, koma. Untuk menjual produk ini ya. Target audiensnya yaitu untuk anak muda usia misalnya 15 sampai 20 tahun, koma, dengan gaya bahasa gaul anak muda, koma, dan saya mau upload atau post di Instagram, sosial media Instagram, Facebook, TikTok dan sebagainya, koma, dalam bentuk poster, video, tulisan, gambar atau yang lain, gitu ya. Jadi yang ada di sini campur semua di sini. Masuk promptnya. Terus jangan lupa nanti ditaruh di Microsoft Word hasil dari chat GPT tersebut. Yang sudah kamu bikin prompt kan? Bikin prompt yang panjang. Ditaruh chat GPT, hasil promptnya di chat GPT, di copy ke Microsoft Word. Terus kirim WA lewat WA, gitu ya. Digas oleh bapak boleh di sekolah pertama enggak? Berhubung ini waktunya sudah mulai habis, tiba saatnya kita refleksi dulu ya, yang sudah kita pelajari apa hari ini. Oke, coba apa itu prompt yang sudah kamu pelajari tadi? Prompt itu apa artinya? Sekumpulan perintah atau instruksi kepada kecerdasan buatan ya, kecerdasan artifisial. Itu prompt seperti itu ya. Jadi prompt adalah memberikan perintah atau instruksi kepada artificial intelligence, kecerdasan artifisial untuk membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Mengapa prompt penting dalam penggunaan AI generatif? Supaya kita bisa mudah ya dalam melakukan pekerjaan kita bisa gampang gitu ya. Jadi prompt itu penting banget. Prompt itu istilahnya strategi kita dalam menanyakan atau memberikan instruksi kepada kecerdasan artifisial. Nah, yang C coba ciri-ciri prompt yang efektif, Mbak, silakan. Apa? Yang keras? Menemukan apa? Oh ya, menentukan produk yang dipromosikan. Yang lain? Yang kedua apa? Oh, menentukan tujuan promosi. Terus? Menentukan media atau platform yang digunakan. Yang lain ada? Oh ya, menentukan gaya bahasa dalam membuat prompt.
Ya, itu ciri-ciri yang kurang efektif ya. Itu bisa kamu pakai selama kamu buat itu apa membuat prompt itu yang efektif. Next. Nah, saya mau tanya nih, apa tantangan yang saya hadapi saat membuat prompt? Biasanya kalau membuat prompt itu bingung ya, kira-kira mau tanya apa sama chat GPT gitu ya. Nah, jangan bingung. Supaya kamu nggak bingung, kamu bisa menentukan tujuan kamu apa gitu ya. Tujuan kamu membuat ini apa? Itu supaya kamu nggak bingung. Kemudian bagaimana saya bisa membuat instruksi yang lebih jelas dan spesifik untuk AI agar hasilnya sesuai harapan? Yaitu tadi dengan menggunakan prompt yang efektif. Itu saja dari saya. Semoga kamu bisa belajar yang baru ya hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.